Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami rindu Tuhan menyenangkan hatimu melalui pujian penyembahan kami. Glory, haleluya. 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 Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kau Tuhan yang besar, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan ku hidup karena percaya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan hati kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat menyenangkan Engkau Tuhan melalui lagu, pujian, penyembahan Tuhan. Layakkan kami Yesus, layakkan kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah kami. Untuk kami dapat bersama-sama menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang belum hadir atau dalam perjalanan, kiranya Tuhan Kau tuntun sertai mereka dalam perjalanan hingga sampai tempat ini dengan selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah apa yang diberikannya pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Inilah Tuhan hati kami, inilah Tuhan anak-anak-Mu yang haus rindu akan Engkau ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau semangat memuji Tuhan karena ini adalah hari yang berbahagia. Setelah beberapa waktu kita tidak bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara
bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap bersuka cita ya. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau nyanyi glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi, rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kami persilahkan. Sambil menunggu kita akan pujikan Yesus kekasih jiwaku. Kita akan bangkit berdiri, haleluya. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin, haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang
pagi hari ini. Kami persilahkan duduk. Ada yang menyaksikan kasih Tuhan? Oke. Shalom, puji Tuhan. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebenarnya hari ini saya harus mengantarkan bapak saya mudik ya ke Nganjuk. Karena jauh-jauh hari di Lebaran kemarin memang beliau minta diantarkan ke Nganjuk, ke kota kelahirannya. Tapi karena memang harus dibagi antara orang tuanya Mas Wahyu dan saya, jadi ngalah ya. Jadi ke Trenggalek dulu nganterin papi mami. Dan saya mendapat kabar tadi malam papi saya sakit ya. Terus saya ke kakak-kakak saya, bener tak papi sakit? Terus saya cross check, memang orangnya panas, batuk-batuk. Saya sampai takut, sampai batuknya tuh batuk ngekil gitu loh. Terus saya berdoa, loh gimana ini papi? Tapi saya sangat bersyukur ya, beliau ini di usianya yang 78 masih mendoakan anak-anaknya. Walaupun namanya orang tua sepertinya kadang pengennya ini, pengennya itu. Tapi saya diajarkan Mas Wahyu, saya juga mencontoh Mas Wahyu juga kalau sama orang tua itu harus melayani, harus tunduk, harus mengucap syukur. Namanya juga orang tua, apalagi di usianya yang sudah tua, mungkin karena pikun atau badannya enggak enak ya, memang begitu. Dan saya bersyukur kalau memang Tuhan kasih bapak saya usia sampai 78 untuk menemani anak-anaknya, untuk mendoakan anak-anaknya. Anak-anaknya itu semua udah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Banyak yang Tuhan berikan kepada saya tanpa saya meminta, termasuk kesehatan orang tua saya dan panjang umur orang tua saya. Demikian saya mengucap syukur Tuhan sudah sembuhkan ayah saya. Ini tadi pagi saya lihat beliau sudah baca Alkitab, sudah berdoa. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menjagai keluarga saya. Sampai bapak saya masih usia 78 ini, saya mengucap syukur, amin. Puji nama Tuhan, dalam situasi apapun kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan tempat kami berseru, hanya Tuhan tempat kami menyandarkan kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap doa kami. Kita siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Glory, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat keadaan datang menderu?
bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari, haleluya, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang
pagi hari ini kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di hati kami dan menjadi teladan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Urapi hati kami Tuhan, urapi ruangan ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada haleluya? Coba katakan kiri kananmu, kamu berharga. Ya, karena tema pada saat pagi ini yaitu kita semua berharga. Tetapi yang saya akan mau bandingkan itu mengkerucut menjadi manusia versus malaikat. Ya, bedanya apa kita dengan malaikat? Seringkali banyak orang beranggapan bahwa malaikat itu sesuatu makhluk yang luar biasa, dan kemarin saya sudah pernah beritahu bahwa seringkali di dalam Alkitab ada tertulis malaikat, ya itu adalah salah satu makhluk di dalam surga. Sedangkan di dalam surga itu ada banyak makhluknya. Sama kayak di bumi, itu beda. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Yaitu beda. Yaitu juga ada yang di laut, ada yang di udara, sama juga di dalam surga. Jadi jangan kita hanya berpikir selain Tuhan, lainnya malaikat. Enggak, ternyata di dalam surga itu ada banyak sekali perbedaannya. Jadi tapi gampangnya orang-orang Kristen seringkali menganggap selain Tuhan ada siapa di malaikat, selain Tuhan ada siapa di surga, malaikat. Pasti begitu. Tetapi kita lihat dulu perbedaan manusia dan malaikat itu di mana? Coba kita buka di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Nah itu di depan sudah ada, kalau ada kita semua bangkit berdiri. Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Silakan duduk. Lihat, perikopnya di sini apa? Allah adalah penebus, satu-satunya penebus. Ini ditujukan kepada siapa? Semua makhluk atau cuman satu makhluk? Satu makhluk, yaitu namanya manusia. Nah, kita lihat kenapa di sini juga ini nubuatan yang sudah terjadi di dalam Yesus Kristus, tetapi mungkin kita berpikir, kenapa sih saya dan malaikat itu berbeda? Tetapi manusia justru ditempatkan di bumi, tapi kenapa malaikat ditempatkan di surga? Serasanya lebih enak malaikat ditaruh di dalam kerajaan surga dibandingkan di bumi. Memang saya mau katakan, enak di dalam surga daripada di bumi. Setuju nggak? Atau enak di bumi daripada di surga? Enak di mana? Surga kan? Tapi kenapa Tuhan tempatkan di bumi? Kita harus lihat latar belakangnya. Sebenarnya surga dan bumi itu sama-sama enak. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa sehingga bumi menjadi rusak. Kutuk sudah mulai. Ketika kamu mengusahakan tanah ini, engkau akan bersusah payah. Melahirkan juga bersusah payah. Dalam segala sesuatu bersusah payah. Ada tumbuh semak-semak duri. Itu waktu Tuhan ya memberi hukuman kepada manusia. Tapi sebelum itu, surga dan di bumi itu sama enaknya. Itu dia. Nah, yang pertama, alasan kenapa manusia berharga,
Kenapa kita semua berharga? Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, lihat di sini. Kejadian 1 ayat 27, di sini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mungkin ada orang berkata, Tuhan itu seperti siapa? Laki-laki atau perempuan? Buktinya Tuhan Yesus apa? Kenapa Tuhan Yesus nggak perempuan? Tetapi kalau kita mengacu kepada ayat ini, yang dimaksud Tuhan menurut gambarnya dan ciptaannya, itu tidak mengacu kepada gender, laki-laki atau perempuan. Malaikat laki-laki atau perempuan. Gak ada kelaminnya. Tuhan itu laki-laki atau perempuan. Tidak ada kelaminnya. Jadi saya mau katakan, Allah menciptakan manusia, mana yang lebih mirip, wanita atau pria? Ya, dua-duanya. Karena keduanya adalah menjadi satu. Tetapi yang dimaksudkan bahwa Tuhan menciptakan menurut gambar dan serupa itu tidak dikategorikan sebagai tubuh ini, tubuh. Termasuk gender kelamin. Enggak. Sama sekali bukan. Bentuk tubuhnya enggak. Karena kita tahu Allah itu tubuh atau roh. Roh itu tidak punya daging. Perhatikan di sini baik-baik. Jadi kalau begitu menurut gambar dan serupa dengan Allah apanya? Jiwa dan rohnya. Maka Allah menciptakan manusia ketika dia udah bentuk dengan tangan liat, itu masih dengan binatang lain, sama ada dagingnya. Tetapi yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, dengan malaikat, bedanya Allah memberikan nafas. Nafas itu dalam arti lain, nefes, yang artinya Allah memberikan rohnya. Bukan hanya hu. Kalau hanya kita bikin hu, tiupan aja, nggak ada apa-apa. Tetapi dari nafas Allah itu di dalamnya ada diri Allah, bagian diri Allah dihembuskan, masuk. Sehingga manusia dengan Allah menjadi serupa. Karena Allah adalah roh dan roh Allah masuk dalam diri manusia. Apakah itu sudah menjawab? Tapi kenapa Tuhan Yesus gendernya laki-laki? Karena kalau Tuhan Yesus gendernya perempuan, maka Tuhan Yesus tidak boleh mengajar di bait Allah. Gak boleh. Jadi harus diperhatikan di sini. Tetapi Allah tidak membedakan gender. Yang membedakan itu adalah manusia, bukan Allah. Itu. Jadi yang gambar serupa dengan Allah itu bukan laki-laki. Jelas di sini, ayat 27, menciptakan manusia menurut gambar serupa, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan dari mana asalnya? Dari laki-laki juga. Tuh lihat. Jadi memang dua-duanya adalah satu kesatuan. Ini teknologi kalau saya anggap ini teknologi yang luar biasa. Sekarang ada manusia-manusia buatan robot tetapi gerakannya masih kaku. Harus dicas. Tapi manusia itu, wah, luar biasa. Yang membedakan manusia dengan binatang apa? Dia mempunyai, kalau manusia mempunyai jiwa dan roh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau binatang hanya punya apa? N. Betul nggak? Naluri. Tuh lihat di sini. Kalau binatang, anjing, kucing mati, selesai hidupnya. Tetapi manusia mati tidak pernah selesai hidupnya. Karena jiwa dan rohnya masih terus hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan ini.
Terus kemudian, bedanya manusia dengan makhluk ciptaan lain termasuk malaikat, perlu Bapak Ibu tahu. Malaikat itu tidak memiliki daya cipta. Dia tidak pernah diberikan sama Tuhan kreasi untuk menciptakan segala sesuatu. Tetapi dia hanya diberikan kemampuan untuk mempelajari dan meniru. Beda ya, meniru berarti yang aslinya sudah ada. Tapi kalau mencipta, itu berarti apa? Dari tidak ada menjadi ada. Jadi sampai sini kita harus tahu. Manusia, lihat dari perkembangannya dari Adam, Tuhan Yesus sampai sekarang, pesat ya. Berkembang. Manusia menciptakan. Itu karena manusia segambar dan serupa yang memiliki daya cipta. Iblis tidak pernah dan tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Jadi iblis itu sifatnya peniru Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pelajari. Apa yang Tuhan lakukan, iblis selalu jagonya mengcopy paste pekerjaan Tuhan. Ada Tuhan ciptakan nabi, iblis ciptakan nabi juga, tapi nabi palsu. Tuhan ciptakan misalnya Alkitab, iblis ciptakan ada lagi apa? Misalnya kita gereja ada Alkitab, kalau mereka ada gereja juga, gereja satanik, setan. Kita punya salib, begini. Di satanik sana salibnya kebalik. Selalu begitu. Baru tahu bahwa kita memiliki daya cipta sama seperti Bapak kita. Karena gen saya dan Bapak Ibu adalah gen sorga. Amin. Berharga kita. Malaikat nggak punya. Sehebat apapun nggak bisa. Jadi dia nggak punya pemikiran untuk menciptakan daya sesuatu. 2. Manusia itu ternyata diciptakan dengan tujuan untuk menjadi pemimpin. Lihat di sini. Kejadian 1 ayat 28 berbeda dengan malaikat. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Kejadian 1 ayat 28 sudah ketemu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Lihat sini, taklukkan, berkuasa, manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan malaikat itu dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan itu adalah pesuruh Tuhan. Pesuruh Tuhan. Dia diciptakan untuk menjadi pembantunya Tuhan. Tapi perlu kita ingat, malaikat yang saya maksud adalah malaikat. Ya, karena di dalam sorga bukan hanya ada malaikat, tetapi ada juga makhluk lain. Sampai sini kita harus ngerti. Karena nanti Om Jerry bilang di sorga itu semuanya pesuruh. No, karena di sorga ada banyak jenis, bukan banyak jenis malaikat, ada banyak jenis makhluk yang bukan malaikat. Nanti kita pelajarin, salah satunya adalah ada banyak. Di dalam Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru. Itu dia. Tapi kalau malaikat itu dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan pesuruh Allah. Namanya pesuruh itu apa? Utusan Allah, pesuruh, ini suruh. Dia diciptakan, disetting untuk menjadi, misalnya nih kalau sekarang ada teknologi nggak usah sapu, nggak usah pel, pakai robot. Robot itu gunanya untuk menggantikan manusia, bisa nyapu, bisa ngepel. Pernah nggak Bapak Ibu lihat bentuknya seperti gini, dia kayak mesin robot begitu. Ya, itu diciptakan oleh manusia untuk sapu,
untuk Mel. Tidak mungkin robot ini bisa melakukan lebih daripada tugasnya. Disuruh berenang, bisa nggak? Nggak bisa. Wong, tugasnya itu aja. Malaikat dalam bahasa aslinya diterjemahkan pesuruh Tuhan. Jadi dia ditugaskan adalah menjadi hambanya Tuhan. Itu kodratnya dia. Sampai selama-lamanya. Sehebat apapun itu dia didesain untuk menjadi pesuruhnya Tuhan. Tetapi manusia didesain untuk menaklukkan, berkuasa. Berarti ini saya mau tanya, ini kepala atau ekor? Ini kepala. Kita didesain untuk menjadi pemimpin. Betul. Tapi jangan juga kita berpikir, oh saya pemimpin. Nanti itu ada lagi tingkat lanjutnya. Pemimpin yang seperti apa? Jangan seenak-enaknya kita menjadi pemimpin, ya sehingga kita arogan. Tidak seperti itu. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 18. Yang pertama adalah manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, apanya? Roh dan jiwanya. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, bagaimana? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lihat di depan, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuh lihat, di sini dikatakan bahwa manusia mengalami namanya penebusan. Tetapi malaikat tidak pernah diceritakan oleh Allah dari awal sampai akhir Alkitab. Malaikat mengalami yang namanya penebusan. Bahkan penebusan ini tidak secara spontan. Tetapi penebusan ini sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah langsung setelah mengutuk mereka, kemudian Allah berkata kepada ular atau kepada iblis, aku akan mengadakan perjanjian, aku akan mengalahkan engkau. Dari keturunan perempuan ini akan mengalahkan engkau. Jadi itu sudah mendapat rencana baru, bahkan itu ribuan tahun disetting oleh kerajaan sorga, membuat program penebusan. Ini dahsyat dan luar biasa program penebusan ini. Karena apa? Karena penebusan bukan hanya kamu diampuni. Lihat, Allah yang adalah super power, tidak ada makhluk yang ada di bawah. Dia sudah paling top leader di antara semua makhluk. Tetapi kalau dia ingin menebus, syaratnya cuma satu. Menjadi manusia, menanggung dosa manusia, mati untuk manusia. Mati untuk manusia. Karena apa yang dikatakan firman itu tidak boleh hilang. Upah dosa adalah maut. Kalau kamu ingin menyelamatkan manusia, menggantikan berarti harus masuk maut. Seperti yang kemarin saya beritakan. Ini program penebusan nggak sembarang. Kalau Tuhan mungkin bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan dirinya sendiri. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini masalah harga diri. Harga diri, masalah apa? Kehormatan. Dia mati untuk menebus diri. Untuk menebus kita semua di sini. Tapi malaikat nggak pernah dicatat bahwa Allah menebus malaikat. Jadi apakah malaikat itu bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Malaikat dan manusia punya satu kesamaan. Manusia diberi kehendak bebas, malaikat diberi kehendak bebas. Sama-sama kehendak bebas. Tapi bedanya manusia karena ada gen Allah, roh Allah di dalam kita, dia ditebus.
Kita sebagai anak, malaikat diciptakan, nggak ada penebusan karena dia bukan anak. Pantas nggak kalau orang tua menebus anaknya sendiri? Pantas banget. Mungkin ada orang berkata, kenapa harus jadi manusia ini? Itu mah cerita lama. Dan itu akan lama saya jelaskan. Ya, berikutnya. Yang keempat, jadi yang ketiga tadi, malaikat tidak alami penebusan, manusia alami penebusan. Jadi itulah manusia itu sangat berharga. Keempat, nah ini lebih luar biasa lagi. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat yang ke-6. Kita baca semua sama-sama. Galatia 4 ayat yang ke-6. Ya, sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah, coba ulang lagi, 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, saya dan Bapak Ibu adalah anak. Makanya kalau anak pantas memanggil orang tua kita dengan sebutan Bapak. Hanya orang Kristen, sekali lagi, saya nggak mau sebut agama karena orang menganggap agama Kristen KTP aja. Tetapi Kristen memang dia percaya kepada Yesus, itu yang pantas memanggil orang tuanya sebagai Bapa. Kalau pesuruh, malaikat, Bapak begitu. Didesain seperti itu, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Tapi manusia mendapat penghormatan memanggil dia Bapa. Sama seperti kayak presiden kita punya anak, siapa Kaisang, biarpun dia jual pisang, misalnya contoh, jual pisang, goreng-goreng, tapi dia panggil Jokowi, Papa. Yang lain mah mau dia menteri, mau dia gubernur, nggak layak panggil dia sebagai bapak. Yang dimaksud bapak adalah orang tuanya, nggak bisa. Meskipun dia itu misalnya cuman goreng-goreng, istilahnya kan bisa dibilang dia goreng, pisang goreng, apa sih. Pekerjaannya memang kelihatan kayak kurang keren, tapi dia layak memanggil orang tuanya bapak. Jadi apa maksudnya di sini? Mau apapun pekerjaan kita dan segala macam, kita tetap anak-anak Allah. Amin. Anak Allah tidak harus juga duduk di istana. Saya belajar. Pernah waktu dulu saya tahu bahwa anak, siapa itu, pangeran di Inggris itu, dia harus terjun sebelum dia masuk dalam istana, harus masuk militer dulu, dia harus belajar ini terjun sampai yang di bawah-bawah, itu luar biasa. Dia harus belajar bagaimana hidup di bawah, makanya tadi saya katakan kita memang didesain menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Tetapi kita tidak langsung di atas, tetapi kita harus belajar di bawah bagaimana caranya di bawah itu menghargai orang, bagaimana cara hidup susah, tetapi bukan itu tujuan hidup kita. Kita belajar susah, kita belajar bekerja keras, bukan itu tujuan kita, tapi kita harus belajar. Orang tua yang baik, kalau ingin mewarisi hartanya kepada anaknya, nggak boleh langsung kasih begitu aja. Tetapi orang tua yang baik, dia harus mendidesain, jangan hanya kasih anaknya kekayaan, harta, tetapi mentalitasnya juga harus anak raja. Saya lihat banyak sekali dapat warisan, dia orang kaya. Tetapi mentalnya bukan anak orang kaya, hilang dalam sekejap. Yang di sini ini. Anak raja, anak Tuhan. Kita harus punya prinsip, saya anak raja. Meskipun kerja dimanapun, meskipun saya ada ditempatkan di tempat bagaimanapun, mental kita tetap mental anak raja. Makanya anak raja itu tidak boleh hidup sembarangan.
Gak boleh hidup sembarangan. Karena kita memang sengaja ditaruh di dunia ini untuk dididik. Dididik supaya kita bermental sama seperti Kristus. Lihat, Yesus sudah mencontohkan dia yang adalah raja, tetapi dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia yang paling hina. Lahirnya di kandang, matinya disalib. Itu dia. Tapi apakah dia adalah orang biasa, dia didesain adalah pesuruh sama seperti malaikat? Enggak. Dia adalah Allah. Makanya firman Tuhan berkata, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Mau hidup sama seperti Yesus, bayangin Bapak Ibu menjadi tukang kayu, bahkan dia ketika pelayanan menginjil diremehkan. Kamu kan tukang kayu, waduh, tukang kayu aja gaya-gaya ngajar apa. Itu lihat sangat direndahkan. Tapi mental Yesus adalah mental Mesias. Pemikiran saya adalah Tuhan. Mau taruh di mana aja, ini bukan masalah. Jadi ada banyak orang-orang sekarang untuk supaya kelihatan kaya, pakai baju bagus, pakai jam bagus, motor, mobil, segala macam. Enggak, terserah itu kredit atau pinjem, sewa. Sekarang kan ada sewa tas. Di Jakarta sewa tas, disewa, baju disewa. Repot. Tapi kalau saya perhatikan, orang yang betul-betul diberkati hidupnya, biasa aja tuh. Pakai kaos bolong-bolong di belakang. Sendalnya sendal jepit. Karena memang bukan dari pakaiannya, tetapi mentalnya di sini. Mental anak raja yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus punya mental anak raja. Amin. Ditanam. Nggak peduli pekerjaan kita itu apa, jangan terlalu terfokus. Mental anak raja itu nggak gampangan. Harus sama seperti karakter raja kita, Yesus Kristus. Mental raja bukan berarti kita sombong. Yesus berkata, ikutlah aku lemah lembut. Tuh lihat, lemah lembut. Bukan seperti pemimpin yang diktator. Berikutnya. Galatia 4 ayat 7. Nah ini luar biasa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi, bukan hamba ya. Mentalnya harus diubah. Meskipun kita masih bekerja dengan cara bagaimanapun. Mentalnya harus mental anak. Melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh, amin, katakan amin. Malaikat tidak pernah mendapat warisan. Tapi manusia saya dan Bapak Ibu yang adalah anak, itu Tuhan kasih jaminan bahwa warisan itu juga diberikan kepada anak. Yang pantas menerima warisan siapa? Ya anak tuh. Kapan warisan itu diberikan? Kalau kita sudah selesai. Warisan itu makanya saya mau tanya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita selamat bukan karena amal dan perbuatan baik. Bukan karena kita masuk ke gereja, bukan. Kita selamat oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Karena nggak bisa kita selamat dengan amal dan perbuatan baik. Tapi warisan itu tergantung dari amal dan kebaikan. Beda ya. Kalau mungkin yang sebelah, amal baik untuk selamat. Tapi kita sudah selangkah lebih maju. Saya sudah selamat, katakan saya sudah selamat. Nah sekarang yang kita lakukan ini apa? Yang kita lakukan di tempat ini adalah untuk memperoleh warisan. Kita bekerja. Paulus berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku siap menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Warisan. Upahnya ada. Makanya jangan main-main. Lebih bagus orang beribadah ke gereja daripada di rumah.
Tapi beribadah juga punya kualitasnya beda-beda. Lebih bagus yang menyimak daripada yang mainan HP. Ya kan? Bahkan lebih bagus dia tidur, tidak melakukan apa-apa. Tapi lebih bagus lagi dia sungguh-sungguh. Kan makanya firman Tuhan berkata ada 30, 60, ada 100 benih itu tumbuh. Kita yang mana? Bukan hanya di gereja. Saya katakan ibadah itu di mana-mana. Tapi bukan berarti karena ibadah di mana-mana kita malas ke gereja. Enggak bisa. Hidup harus seimbang. Pilih mana, makan atau minum? Ya enggak bisa. Makan dan minum adalah satu kesatuan. Pilih mana, orang tua atau ke gereja? Enggak bisa juga. Pilih mana, anak atau suami atau istri atau anak? Enggak bisa, karena mereka semua kesatuan. Enggak usah pilih sana, enggak usah pilih sini. Pilih semuanya. Jadi jangan menjebak pilih mana, mertua atau orang tua kamu. Wah itu gila namanya. Kalau enggak ada mertua, kamu juga enggak ada. Sampai sini kita harus paham. Ya, sering kali keributan-keributan hanya terjadi pilih mana, satu atau satu. Pilih mana, A atau B. Wah ngawur namanya. Gak bisa berpikir seperti itu. Ya. Terakhir, yang keenam. Tadi yang kelima adalah manusia ada warisan. Malaikat enggak. Yang keenam, Galatia 4 ayat yang ke-7. Udah ya, 6. 7. Tadi berapa? Sekarang 7, ya betul. Yang ke-7, 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Ayat 19. Nah, ini lagi. 19 dan 20. Ini dahsyat dan luar biasa. Kita baca sama-sama 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Lihat sini. Malaikat enggak pernah namanya Allah menyertai malaikat. Enggak ada ceritanya gitu. Cari dah ayat di mana. Maka Allah menyertai malaikatnya. Ada. Tuhan disertai pengikutnya malaikat banyak. Karena Tuhan adalah pemimpin. Tapi bedanya, kenapa Allah diam di dalam kita sama seperti Allah beserta dengan orang-orang percaya. Artinya itu apa? Saya berpikir kita itu sama seperti kayak anak 2 tahun, 3 tahun yang baru belajar, berjalan dan segala macam. Nggak bisa dilepas sendirinya. Makanya saya mau tanya, kalau lihat di taman-taman bermain apa segala macam ya, kayak Sam, kayak Jason. Kalau pergi kemana-mana, apakah dia bisa sendiri? Nggak bisa. Tapi kenapa ada orang tua menyertai? Ya karena dia anaknya. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Artinya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kayak kurang kerjaan kalau kita bukan anaknya kita sendiri, ngapain ngikut-ngikut terus. Bukan hanya ikut, bukan hanya di sebelah, tapi diam di hati kita. Ini suatu perkara yang gak gampang. Bahwa memang dia menjadikan kita ini anak, buktinya anak mendapat warisan. Buktinya anak, dia selalu ikut saya kemanapun. Itu namanya kita anak. Dan dia adalah orang tua saya. Dia ikut saya kemanapun, Tuhan ikut dengan saya. Lihat, Roh Kudus diam di dalam hati kita. Roh Kudus apa? Apakah itu malaikat? Bukan, dia adalah Tuhan. Itu nanti lagi versinya panjang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tadi udah 7 ya. Apa yang harus kita lakukan? Tadi udah 7 hal membedakan kita dengan malaikat. Dan jangan terjebak sekali lagi, di sorga bukan hanya ada malaikat. Ya, malaikat pesuruh, tapi ada banyak makhluk. Apa yang harus kita lakukan? Baca lagi ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tuh lihat.
Yang Yesus mau sebagai bentuk tanda ucapan syukur, terima kasih. Dibilang selamat udah selamat, memperoleh upah udah, apalagi menjadi anak sudah, Roh Kudus diam di dalam hati sudah, kita memanggil Bapa sudah, Tuhan sudah lakukan tugasnya. Tetapi apakah anak enak-enak? No, anak yang baik harus punya tanda terima kasih. Bagaimana? Muliakan Tuhan Allah. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Ayo. Di sini dikatakan muliakan Allah dengan jelas nih. Ini pengertiannya dalam banget nih. Muliakan Allah dengan tubuh. Tubuh ini, tubuh. Bukan dengan jiwa, bukan dengan roh, tetapi dengan tubuh. Nih, dengan fisik. Salah satunya muliakan Allah dengan tubuh adalah kita datang ke gereja. Tubuh ini harus masuk. Kenapa tubuh ini harus masuk ke gereja? Memangnya kita nggak bisa memuliakan Allah di sana? Ya Tuhan juga mau, Tuhan ada di dalam rumah kita. Tetapi apa salahnya kita datang ke rumah Tuhan? Sebagai anak yang baik kira-kira kita kunjungin orang tua atau orang tua kunjungin kita terus? Kita yang harus kunjungin orang tua. Betul kan? Saking sayangnya orang tua sama kita dikunjungin terus. Tapi kita nggak pernah kunjungin rumah orang tua. Nggak bisa. Tubuh. Harus masuk. Tubuh yang masuk. Muliakan Allah dengan tubuhmu dengan cara apa? Kita hidup sehat. Bapak Ibu nggak mungkin ada di sini. Kalau Bapak Ibu sakit, ada di rumah sakit, diimpus masuk ICU, udah nggak berdaya. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan kalau keadaan kita sakit? Oleh karena itu muliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Jangan waktu sakit, saya kalau sembuh mau melayani Tuhan. Lah itu udah lewat, kamu kemana waktu sehat? Waktu sehat diajak-ajak ke gereja kan nggak mau. Bilang sibuk, tapi kalau udah di rumah sakit, bilang banyak waktu. Nggak boleh seperti ini. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita memuliakan Allah. Saya mau tanya, tubuh ini terdiri dari, saya tahu ada 5 indera, tetapi yang paling banyak dipakai apa? Tubuh ini. Tubuh ini ada mata. Mata kita harus kita tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada handphone. Oh ini yang selingkuh yang kemarin sama artis itu ya. Oh ini, oh ya tertuju bukan sama ini, tapi sama Tuhan. Ya terserah Bapak Ibu nggak mau hadap saya, madep sini boleh. Madep handphone juga kalau handphonenya Alkitab ya sama. Tapi jangan madep yang lain-lain. Mata tertuju. Firman Tuhan kan nggak sampai 3 jam. Ya. Ini aja masa ada 40 menit, belum. Terus apalagi? Telinga. Telinga kita tertuju kepada Tuhan. Karena ini bagian dari tubuh. Lihat. Kita berikan kepada Tuhan. Mulai mata, telinga, kemudian mulut. Tertuju kepada Tuhan. Terus apa lagi? Kakiku. Kita berdiri, tangan kita memuji Tuhan. Hati kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Lihat dengan tubuh. Ini anak yang baik. Saya mau bilang ya, sama Bapak Ibu, ketika anak berpura-pura, meskipun orang tua itu nggak tahu isi hati anak, tetapi dari gerak-geriknya orang tua sudah tahu. Ini anak beneran tulus apa enggak? Saya tahu. Bapak Ibu tahu? Pasti tahu. Tahu enggak? Pura-pura atau terpaksa? Tahu enggak? Biasanya Pak kalau terpaksa? Nah kan? Ya. Jalannya udah beda gitu. Lihat. Apalagi Tuhan.
Memuji Tuhan yang terpaksa tuh apa? Nggak mau kelihatan ketiaknya. Ya kan? Kenapa nggak mau angkat? Ya tuh. Kalau saya mau, nanti Bapak Ibu nonton dah. Kalau cara orang-orang Yahudi ketika memuji Tuhan, bukan berarti kita harus jadi Yahudi, tetapi cara mereka itu sama seperti Daud, mereka itu kalau baca mau apa, digoyang. Kenapa? Pertama supaya nggak ngantuk juga. Tapi goyangan itu asik juga, makanya goyang. Apa ya, bukan berarti goyang, berarti kayak orang dugem. Enggak, yang penting kita yang enak lah. Makanya kita itu bergoyang itu dengan, itu maksudnya apa sih? Itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Itu salah satunya dengan segenap kekuatanmu adalah kita menggerakkan tubuh ini untuk Tuhan. Bukan untuk gaya-gayaan, tetapi semuanya untuk Tuhan. Udah 7 hal, saya mau katakan hidup kita berharga. Dibandingkan dengan malaikat, hidup saya berharga. Katakan kiri kananmu, hidup kamu berharga. Jangan sia-siakan. Ada yang menganggap dirinya itu tidak berharga, salah. Kita diciptakan bukan dengan kebetulan, tetapi ada maksud khusus. Mungkin saya waktu kecil juga berpikir saya diciptakan Tuhan itu karena ya mau papa saya mungkin lagi iseng-iseng begitu. Tapi enggak, saya tahu sekarang Tuhan menciptakan saya dengan tujuan khusus. Tapi kenapa ada manusia sampai matinya tidak bisa menemukan hidupnya? Itu karena manusia itu sendiri. Ingat, jangan sampai kita mati dalam hidup orang yang biasa. Saya nggak ngomong tentang kekayaan. Dalam uang. Tetapi mati harus punya mental anak raja. Terhormat bukan sebagai pencuri. Bukan sebagai orang jahat. Mentalnya anak raja. Saya yakin kalau anak raja, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Anak raja, aku anak raja. Engkau anak siapa? Nggak tahu. Ayo. Setiap hari selalu kita berkaca. Aku anak raja. Ya. Aku anak raja, saya berharga di mata Tuhan. Siapa yang bisa menghargai diri sendiri? Apakah orang lain? Enggak. Mulai dulu dari diri kita ngomong, oh saya keren, saya ganteng, saya cakep, saya cantik, saya luar biasa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ngomong aja di kaca, kamu bisa, kamu anak raja, kamu anak Tuhan, kamu bisa. Selalu motivasi begitu. Harus kita pacu. Yang muka-mukanya agak kurang menyenangkan, yang kita kadang Tuhan udah menciptakan baik. Saya mau katakan, apakah artis-artis Korea itu berkata, oh saya cantik? Enggak. Buktinya mereka berpikir mereka jelek, mereka operasi. Betul? Kenapa mereka operasi? Karena mereka berpikir muka mereka jelek. Sedikit-sedikit kacaan, apalagi sedikit kacaan. Bentar lagi, setiap ada kaca berhenti. Ya, setiap ada kaca ke mall, berhenti. Gitu. Bentar lagi ada kaca, jadi lama banget berjalan. Kok nggak pede banget sama hidupnya sendiri. Kita itu berharga. Mau bentuk mukanya seperti apa? Saya anak raja. Amin. Syukuri aja, nggak usah rubah-rubah yang aneh-aneh. Ya, kecuali pakai pensil alis ya masih boleh lah. Tapi kalau udah tato di sini, sudah suntik, lagi jadi begini, apa segala, udahlah. Kita harus mensyukuri berkat Tuhan. Saya anak raja. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Hidupku berharga bagi Allah. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga
Saudara, kita renungkan pujian ini. Kita lihat firman Tuhan mengatakan, buluh yang sudah terkulai pun Tuhan tidak akan patahkan. Tuhan bisa jadikan indah untuk kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau lihat setiap keadaan kita. Mungkin kita sering merasa, Tuhan, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya banggakan. Tuhan, hidup saya begini-begini saja. Tapi lihat, Tuhan bisa buat kita semua indah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan sumbu yang sudah pudar, Tuhan tidak biarkan padam. Tuhan jadikan terang untuk hormat kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan kembali pujian ini dengan kasih Kristus. Saya minta Ibu Gagu pimpin kita dalam doa. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami pada pagi ini boleh ada, karena kasih kemurahan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Yang mana Tuhan kami sudah mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti bahwa kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami Tuhan, yang kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami, keadaan kami Tuhan. Tapi kami akan percaya satu yang kami yakini dalam nama Yesus. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan, karena kami adalah ciptaan-Mu yang sangat mulia, lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami aman firman-Mu itu Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan yang menjadikan berkat bagi kami pada pagi ini. Supaya kami jangan pulang dengan hampa, tapi membawa berkat firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari pas hari. Kami bersyukur juga Tuhan pada Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang sudah mengingatkan kami. Supaya kami Tuhan Yesus untuk nanti setia. Untuk kami tetap senantiasa berseru berhadapan dalam apapun yang kami alami Tuhan, yang kami hadapi. Bahwa kami harus setia melayani Engkau dimanapun Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Karena Tuhan menciptakan kami itu sangat mulia, sangat berharga, bahkan bukan kebetulan, tapi karena Tuhan punya maksud dan rencana yang sangat-sangat indah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berseru bersyukur padamu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar ini Tuhan, bukan hanya kami dengar saja, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apapun profesi kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami tetap berharga menjadi anak-anak Raja, dari anak-anak Kristus. Terima kasih Tuhan. Itulah doa kami Tuhan Yesus yang kami mohonkan, yang kami serukan yang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur bagi saudara-saudara kami sudah melayani di tempat ini Tuhan, siapapun itu Tuhan Yesus Engkau memberkati dalam kesehatan, Engkau memberkati dalam pelayanan setiap hari Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami anak-anak-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari dulu sekarang selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan 2 kali. Yang kedua untuk pembangunan gereja di tempat ini. Kita akan nyanyikan pujian nyanyi Glory. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
Baik.